Oke, sekarang kelas untuk tanya jawab bebas. Ada masuk pertanyaan untuk memeriksa atau mendeteksi divergent convergence sesuai dengan yang ada di gambar ini. Nah, di sini kita lihat ada garis di sini ya, ada garis yang dari atas ke bawah, ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ya, di atas sana ya, ada garis. Yang di bawah ini adalah indikator RSI 14. Ini ya. Dan apply price to close. Kemudian di atas ada garis MA 400. Eksponensial MA. Nah, rules-nya adalah kalau misalnya MA di atas, maka perlu diperiksa adanya higher high. Ya, adanya higher high. Nah, ini ya digambarkan dengan garis ini, ada higher high. Tetapi ketika terbentuk arah candle higher high di chartnya, di bawah di RSI-nya harus terbentuk lower low. Nah, jadi berlawanan arah. Nah, dia akan entry ketika harga sudah melewati harga terendah. Nah, ini di sini kan ada tertinggi ya, tertinggi dari yang tertinggi, nah, dari antara dua ini. Mana harga terendah dari antara dua ini? Maka ketemulah di sini. Nah, setelah harga ini dia baru entry sell. Gitu. Jika lewat harga ini, maka barulah dia entry sell. Nah, di sini saya tidak memikirkan soal profit. Dia hanya permintaan saja, hanya tantangan codingnya saja. Ya, karena penanya bisa saja memberikan setting yang berbeda ya, sesuai dengan yang diinginkan nanti, atau dia bisa mengubah. Nah, kita nggak memikirkan soal itu. Kita nggak memikirkan soal profit. Tapi apakah yang diinginkan itu bisa terjawab melalui coding, melalui deteksi otomatis. Nah, itu. Ya, misalnya kalau secara kasat mata kita bisa melihat, oh ini higher high nih. Nah, ini lower low. Oke, terkonfirmasi. Saya mau sell di sini. Nah, kita mau lakukannya secara otomatis. Apakah bisa? Nah, saya akan buatkan di sini sebagai bantuan zigzag untuk menemukan higher high-nya. Tentu saja bukan hanya zigzag untuk menemukan higher high, bisa dengan cara yang lain. Atau mungkin saja zigzag ini bukan sesuatu yang valid sesuai dengan keinginan, atau mungkin settingnya bisa diubah sesuai dengan yang dikehendaki. Tapi ini hanya sebagai acuan awal saja. Nah, setelah saya buat zigzag ini, maka selanjutnya di coding nanti saya akan buat script coding untuk mendeteksi higher high. Pertama di zigzag dulu saya buat. Walaupun caranya bukan harus di zigzag dulu ya, bisa dengan di RSI. Di RSI kita looping ya, kita cek mana yang higher high atau lower low. Ya, dimanapun ya bisa potensinya. Ya. Tapi yang sekarang saya buat di zigzag atau dari candle-nya. Nah, sekarang kita ke codingnya. Nah, saya buat define ya, namanya apa ya, variabel variabel konstan lah ini ya, atas dan bawah. Atas itu 1, bawah itu 2. Kemudian saya buat fungsi key signal itu untuk fungsi utamanya di sana. Lalu kemudian saya buat RSI check dan ada RSI arah. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, ini QMMA. QMMA ini adalah fungsi sederhana sebenarnya untuk mendapatkan nilai MA hanya dengan menyebutkan candle-nya. Nah, kalau mau ubah settingnya di sini dia. Mau time frame bisa diubah, atau simbol atau pair-nya bisa diubah, atau periodnya dan sebagainya mau diubah ya silakan aja. Di sini RSI, kemudian di sini zigzag. Jadi kita hanya untuk hanya dengan memanggil key and zigzag, lalu sebutkan candle maka langsung dapat. Ya. Lalu kita masuk ke sini. Nah, untuk percobaan ini saya akan buat pengecekan mulai dari candle 550. Nah, candle 550 itu perhitungannya adalah karena saya cek ya kira-kira di sini dia memulai
mengecekkan dari sini ke sebelah sana. Nanti kalau misalnya mulai 1000 ya terserah, mau mulai 100 ya terserah. Tentu saja ini bukanlah apa ya, saya bukan memberikan coding lengkap karena ini adalah pembelajaran MQL. Jadi harus tujuan untuk pembelajaran gitu. Tapi kita perlu tahu juga coding-coding yang lain. Nah, mungkin saja nanti ketika sudah berjalan pengecekannya bukan mulai dari 550, mungkin dari 200 selalu cek lagi di 200 gitu. Lalu seiring berjalannya waktu ya bisa saja itu diubah. Ya tentu saja memang harus ada lagi cara implementasi yang lain. Nah, tergantung dari maksud dan tujuan kita mau kemana kita gunakan coding ini. Nah, kemudian saya buatkan di sini variabel array namanya last high zigzag, lower zigzag ya, higher zigzag, lower zigzag. Jadi zigzag atas, zigzag bawah. Yang bisa menyimpan dua jenis data. Lalu saya mau looping. Saya mau looping pengecekan mulai dari candle 550 tadi sampai ke candle 0. Ya. Jadi 550 berkurang terus ya sesuai dengan I minus ya, kurang terus sampai selesai. Nah, di sini saya cek zigzagnya. Jadi masuk di urutan 550, cek zigzagnya. Nah, ada kan nilai zigzag? Ada nggak nilai zigzag? Kalau nggak ada ya continue. Nah, kalau ada, lalu dicek itu zigzag atas atau zigzag ke bawah dengan cara mendapatkan harga high dari candle, harga low dari candle, lalu bandingkan. Kalau nilai zigzag yang didapat itu sama dengan harga high, berarti dia adalah zigzag atas. Saya simpan datanya di variabel dengan nama PH zigzag, higher zigzag. Ya, jadi higher zigzag sama dengan nilai zigzag. Nah, kalau misalnya bukan harga high, berarti dia di low. Karena hanya ada dua pilihan kan. Jadi itu adalah untuk menentukan posisi zigzag atas atau zigzag bawah. Nah, setelah dapat itu, kita tahu dia zigzag atas, zigzag bawah, lalu cek nilai MA. Kemudian cek juga, ini bukan nilai RSI ya, konfirmasi RSI. Jadi untuk konfirmasi di sini, apakah dia terkonfirmasi bentuk yang seperti ini di RSI-nya. Bentuk yang berlawanan di RSI-nya. Kalau terkonfirmasi maka nilainya akan true. Jadi di awal saya buat false gitu. Nah, kalau yang didapatkan tadi adalah nilai zigzag atas ya, higher zigzag ya. Kalau itu adalah nilainya, nanti di bawah ini adalah saya buat logika kalau lower ya. Nah, kalau zigzag atas ya, maka kita cek dulu apakah sebelumnya sudah ada ditemukan zigzag. Nah, di sini logikanya. Apakah last higher zigzag? Ya, ini adalah array ya. Higher zigzag di data satunya masih 0, belum ada zigzag yang terakhir. Kalau memang masih 0 ya, maka isilah zigzagnya. Sehingga itulah zigzag yang pertama. Isi zigzagnya, harga zigzagnya, dan isi juga apa? Nomor candlenya. Sebenarnya hanya nomor candle aja yang diisi sebenarnya bisa juga. Ya kan, karena nilai zigzagnya adalah nanti bisa atau high atau low. Jadi tapi di sini supaya lebih mudah aja dalam pengecekan ini saya buat ini. Setelah diisi nilai zigzag yang pertama baru continue. Continue maksudnya udah selesai dulu pengecekan. Jadi kalau di sini misalnya di looping ya, dari arah sini di looping, oke, terus dapat nih zigzag. Oke, itu zigzag yang pertama. Oh ya, masih zigzag yang pertama. Oke, udah catat, lalu lanjut terus pengecekan. Maka yang berikutnya adalah dapat apa? Zigzag bawah. Nah, zigzag bawah ini adalah zigzag bawah yang pertama. Nah, itu tadi kan yang di atas, zigzag atas yang pertama. Nah, berarti dia akan menunggu zigzag atas yang berikutnya. Nah, demikian juga yang bawah. Yang atas dan bawah itu terpisah pengecekannya. Oke. Nah, di sini zigzag atas dan bawah. Oke. Udah sampai mana tadi? Oke, nah di sini ya. Berarti ini pemeriksaan yang pertama. Demikian juga di lowernya pemeriksaan yang pertama sama seperti itu. Nah, kemudian di higher-nya. Nah, kalau nilai zigzag
yang sekarang berarti bukan lagi yang pertama, yang berikutnya. Kalau nilai zigzag yang berikutnya ini lebih besar, berarti higher high ya, dari nilai zigzag yang sebelumnya. Nah, ini last zigzag yang kita simpan tadi di sini. Kalau lebih tinggi dari zigzag dan nilai MA-nya juga di atas nilai zigzag yang higher ini. Dan juga nilai MA-nya di atas zigzag yang sebelumnya itu, yang ini last ini. Jadi harus di atasnya. Maka jika menemukan higher high, berarti itu kan dia menemukan higher high yang di bawah MA. Ya, higher high yang di bawah MA. Maka kemudian kita cek RSI-nya. Nah, RSI-nya kita lihat fungsi RSI di sini, pengecekan RSI-nya. Dikasih candle 1 dan candle 2. Candle 1, candle 2 itu gimana maksudnya? Candle 1, candle 2 adalah di sini. Nah, ini kan candle 1 yang sekarang ini candle 1, ini candle 2-nya. Cek dulu di candle 1 dan candle 2 ini di bawah di RSI-nya. Apakah dia memenuhi syarat? Nah, gitu. Jadi masuk di sini candle 1 dan candle 2. Nah, kita ceklah di sini. Ini fungsinya outputnya adalah boolean ya, antara false dan true. Kita dapat nilai RSI 1 ya dengan ya simpel aja kian RSI karena fungsinya sudah ada tadi. RSI 2 kita dapatkan, oke. Nah, kemudian di sini if mode sama dengan atas. Nah, itu dapat dari sini. Mode sama dengan atas. Nah, ini ini variabel yang diisikan. Nah, ini atas maksudnya. Kalau mode atas maksudnya adalah higher ya, yang dicek ini. Karena ada dua kan? Apakah dia higher high atau lower low? Jadi maksudnya di sini kalau yang dicek adalah higher high ya. Dan nilai RSI-nya di bawah 70 ya, berarti belum overbought ya. Maka dia ya false, tidak terkonfirmasi. Jadi penanya ini meminta bahwa ini yang RSI yang kedua ini saja, dia harus higher high. Dia harus higher high. Dia harus di overbought, harus di atas dari 70. Nanti nilai 70 ya kan bisa disesuaikan. Harga 70. Kalau itu untuk yang model yang seperti ini. Kalau yang sebaliknya dia harus di bawah dari 30 oversold. Itu. Nah, kalau dia misalnya masih belum overbought, ya itu false, tidak konfirmasi. Demikian juga yang di bawah. Kalau masih belum oversold, dia adalah false. Nah, kalau ternyata ini tidak memenuhi syarat, berarti artinya dia sudah overbought atau oversold, maka kita ceklah arah RSI 1, arah RSI 1. Oke, arah. Oh ya, arahnya itu adalah arahnya. Oh iya, ini seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini dia harus seperti ini ya, harus segitiga ke atas lah gitu, harus nonjol ke atas. Nah, kalau misalnya nonjolnya ke bawah, nggak nonjol, maka itu nggak termasuk. Nah, gitu. Jadi misalnya nih, kalau dia ternyata dia ke sini, nggak masuk. Dia harus begini juga. Jadi harus ada ujungnya ke atas, gitu. Kalau ujungnya ke bawah, gini nggak masuk. Dia harus ujungnya ke atas. Nah, kalau dia ujungnya ke atas, ya. Nah ini dikonfirmasi dengan ini. Untuk mengetahui ujungnya ke atas atau ke bawah, jadi kita bandingkan ini misalnya titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Jadi titik 1 ini harus lebih tinggi dari yang sebelumnya dan lebih tinggi juga dari yang setelahnya. Nah, itu berarti dia nonjol ke atas. Kalau ke bawah ya sebaliknya. Ya. Dia ini harus lebih rendah dari yang sebelumnya dan lebih rendah juga dari yang terakhir. Nah, jadi itu deteksinya di sini. Makanya kita buat di sini RSI candle ya. Candle-nya ini, RSI dari candle-nya ini harus lebih besar dari RSI candle yang sebelumnya. Dan juga RSI yang sekarang harus lebih besar dari yang setelahnya. Nah, itu namanya 1 ya. Kemudian 1 itu bisa juga kita artikan seperti ini atas. Ya. Ini bawah sama aja nilainya. Karena di-define ya, sudah di-define di atas. Atas itu 1, bawah itu 2. Nah, jadi di sini diperiksa nih. Diperiksa.
arah RSI 1. Nah, apakah dia atas atau bawah? Demikian juga arah RSI 2. Nah, kemudian masuk ke logika. Jika mode-nya 1, berarti kita bisa juga tulis atas. Oh, sini bawah. Nah, sama aja dia. Jika mode-nya atas dan arah RSI juga harus atas. Oke. RSI 1 atas, RSI 2 juga atas ya. Dan RSI 1 lebih kecil dari RSI 2. Ya kan harus kebalikan. Jadi dia ini harus lebih kecil. Ya, RSI 1 kan harus lebih kecil dari RSI 2. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau ini bawah dan juga ini bawah dan ini bawah. Dan dia harus lebih besar. Nah, gitu. Jadi dia dicek apakah memenuhi syarat. Kalau ternyata betul begitu, maka dia true. Nah, maka kita kembali lagi ke sini, cek true. Ya, jadi di sini bisa dibuat logikanya nanti. Jika true, ya, karena di sini kan sudah tinggal menunggu nilai RSI aja. Berarti kalau true, maka lakukanlah ini. Jadi if RSI, nah misalnya seperti itu ya. Jika RSI true, nah itu maksudnya. Nah, disinilah letak coding untuk eksekusi. Tentu saja mungkin menghitung posisi SLTP dan lain sebagainya. Sini untuk eksekusi order dan posisi di mana order. Nah, gitu. Nah, ini adalah untuk sell ya. Siap sell ataupun sell stop. Nah, sebaliknya ya sama penjelasannya dengan yang tadi, kebalikannya aja. Siap buy ataupun buy stop. Jadi seperti itu dia. Nah, saya rasa sudah saya jelaskan. Ini hanya tinggal kebalikannya aja. Nah, kemudian saya jalankanlah dia di sini. Saya jalankan key signalnya. Kita coba cek di sini. Oke. Compile. Nah, mulai dari sini ya. Dia sudah ada nih. True, false, false, false. Nah, ini false semua ya. Tidak memenuhi syarat artinya. Ini ada true. Nah, sekarang kita coba buat signal. Kita cek dari 2000. Ya, kalau ada 2000 candle-nya. 19. Nah, hanya satu yang true. Ya, jadi memang saya lihat tadi sulit untuk menemukan yang sesuai dengan itu. Tapi saya nggak tahu apakah memang candle saya nggak cukup banyak. Ya, mungkin saja nggak banyak. Oke. Coba kalau di sini apakah yang lower low mencatat? Ya, ini MA harus lebih kecil. Oke, sudah kebalikan. Oke. Kita coba dengan bukan sebutkan 2000 tetapi bar sesuai dengan jumlah bar yang ada. True 524 dan tidak menemukan true yang lain, tidak menemukan true yang lain. Ya, mungkin di pair tertentu ya, pair yang lain atau di time frame yang berbeda. Nah, ini kita buat di H1, tadi penanya sebenarnya bilang ini jalan di M30. Dan juga masih ada setting-setting yang lain mungkin. Ya, yang penting bahwa fungsi yang diminta itu sudah berjalan sesuai dengan yang manual. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, hati-hati kepada para penjual robot. Ya, bukan saya bilang bahwa setiap penjual robot adalah penipu, tetapi mayoritas adalah penipu. Mayoritas ya, gitu. Jadi jangan nanti langsung ditanya, wah ini berarti dia ini penipu. Enggak, tetap harus dianalisa. Itu pun menurut pengalaman saya, karena ya nggak tahu apakah pengalaman belasan tahun di robot ini cukup bisa dibuat
sebagai apa ya, salah satu pertimbangan, ya mungkin juga bagi sebagian orang tidak, sebagian yang lain mungkin juga perlu. Ya, itulah warning dari saya, hati-hati kepada penjual robot. Kalau teman-teman ada ditawarin robot atau ada kenal penjual robot dan ingin dievaluasi atau direview, boleh disampaikan ke kita. Karena banyak sekali orang menjual penipu di dunia forex. Tetapi bukan semuanya ya. Ada beberapa yang jujur dan saya tahu juga ada beberapa yang jujur. Tapi saya tidak akan pernah ada rekomendasi soal apapun sehubungan dengan forex. Rekomendasi terbaik saya adalah berhenti forex. Dan motivasi saya mengajar MKL ini adalah supaya orang-orang yang sekarang bergelut di dunia forex dan senang dengan coding atau ingin membuat robot, harapan saya adalah segera mereka menyadari bahwa perlu berhenti saja di forex. Ya, nanti kalau kita lanjut ya panjang lagi. Wah, berarti nggak ada yang trading for living ya. Ada, cuman itu sangat kecil. Jadi lebih aman adalah udahlah berhenti aja lah daripada hanya kecil sekali kemungkinan dan kebanyakan orang pingin cepat kaya. Oke, begitu kawan-kawan. Kalau misalnya ada yang mau ikut kelasnya, boleh di komen di bawah. Ada pertanyaan yang lain, boleh komen di bawah karena ini akan saya upload di YouTube. Kalau mau join di grup Telegram juga boleh. Lihat di deskripsi. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Goodbye.